Malam itu gelap gulita, hanya cahaya bulan yang samar-samar menerobos awan tebal yang menggantung di langit Lumajang. Suara angin yang menggoyangkan dedaunan pepohonan mengiringi langkah-langkah seorang pria bernama Arman. Dengan wajah penuh keingintahuan, dia mendekati Geladak Abang, jembatan tua yang dikelilingi oleh desas-desus mengerikan. Kakinya bergetar, bukan karena dingin, tapi karena cerita yang sering didengar tentang tempat itu. Geladak Abang bukanlah jembatan biasa. Dibangun pada masa penjajahan Belanda, jembatan ini menghubungkan dua desa terpencil di Lumajang. Meski fungsional, jembatan itu lebih dikenal karena kutukan yang dikabarkan melingkupinya. Selama bertahun-tahun, banyak kecelakaan terjadi di sana, dan setiap kali, selalu ada desas-desus tentang sosok misterius yang menampakkan diri. Arman, seorang jurnalis lokal, merasa terdorong untuk mengungkap kebenaran di balik cerita-cerita ini. Bukan hanya sebagai tugas jurnalistik, tapi ada rasa penasaran yang tak terbendung. Di desanya, dia mendengar banyak cerita, kisah tentang pengendara yang melihat sosok wanita bergaun merah sebelum kehilangan kendali, atau suara tangisan anak kecil yang terdengar jelas di malam hari. Pukul menunjukkan tengah malam ketika Arman tiba di jembatan itu. Dia menghentikan motornya di tepi jalan, menyalakan senter, dan berjalan menuju jembatan. Hawa malam terasa semakin dingin saat dia mendekati geladak kayu yang sudah mulai rapuh. Langkah-langkahnya semakin berat, seolah ada sesuatu yang menahannya untuk tidak melanjutkan. Di tengah jembatan, Arman berhenti. Dia mencoba merasakan suasana sekitar, menunggu jika ada sesuatu yang muncul. Tapi tak ada apa-apa. Hanya keheningan yang menyelimuti. Dengan hati-hati, dia mengambil kamera dari ranselnya dan mulai merekam. Setiap detik terasa lama, namun tetap tak ada tanda-tanda aneh. Namun, ketika Arman hendak menghentikan rekaman, dia mendengar suara langkah kaki. Suara itu tidak datang dari dirinya, tapi dari ujung jembatan. Jantungnya berdebar kencang saat dia mengarahkan kameranya ke arah suara itu. Di sana, samar-samar dia melihat bayangan sosok manusia. Seorang wanita, berpakaian merah, berdiri dia memandang ke arahnya. Arman tidak percaya pada apa yang dilihatnya. Bayangan itu tampak nyata, tapi bagaimana bisa ada seseorang di sana pada jam segini? Dia memberanikan diri untuk mendekati sosok itu, namun semakin dia melangkah, sosok itu semakin menjauh. Akhirnya, sosok tersebut menghilang begitu saja di kegelapan malam. Rasa takut mulai merayap di benaknya, tapi dia tahu, dia tidak bisa mundur sekarang. Keesokan harinya, Arman kembali ke kantornya dengan perasaan yang campur aduk. Video yang dia rekam semalam diputar berulang kali, tapi tak ada yang aneh. Tidak ada sosok wanita, tidak ada suara langkah kaki. Dia merasa bingung, apakah semua itu hanya ilusi atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang bermain di pikirannya. Hari demi hari berlalu, Arman semakin terobsesi dengan jembatan itu. Dia mulai mengumpulkan cerita-cerita dari warga setempat, dari mereka yang pernah mengalami hal aneh di Geladak Abang. Semakin dalam dia menyelidiki, semakin banyak dia menemukan benang merah yang menghubungkan kecelakaan-kecelakaan tersebut. Salah satu cerita yang paling mengejutkan adalah tentang seorang pria bernama Pak Soleh, yang mengaku pernah melihat sosok yang sama dengan yang Arman lihat. Pak Soleh adalah seorang supir truk yang sering melintasi jembatan itu pada malam hari. Suatu malam, dia melihat sosok wanita bergaun merah di tengah jembatan. Ketika dia mencoba menghindarinya, truknya tiba-tiba oleng dan terjun ke jurang. Pak Soleh selamat, tapi truknya hancur tak bersisa. Saat ditanya, dia mengatakan bahwa wanita itu bukanlah manusia biasa. Matanya kosong, seperti tidak ada kehidupan di dalamnya, katanya dengan suara bergetar. Arman merasakan ada sesuatu yang mengerikan di balik semua ini, sesuatu yang melampaui logika. Arman memutuskan untuk kembali ke jembatan itu pada malam berikutnya, kali ini dengan persiapan yang lebih matang. Dia membawa lebih banyak peralatan, termasuk kamera inframerah dan perekam suara. Malam itu, dia tidak sendirian. Seorang paranormal terkenal dari kota, Bu Lastri, setuju untuk menemaninya. Bu Lastri adalah seorang wanita yang dikenal memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan dunia lain. Saat mereka tiba di Geladak Abang, dia langsung merasakan kehadiran energi yang kuat. Ada sesuatu di sini, katanya pelan. Sesuatu yang marah dan penuh dendam. Mereka mulai melakukan ritual sederhana untuk membuka komunikasi dengan roh yang mungkin ada di sana. Udara di sekitar mereka tiba-tiba menjadi lebih dingin, dan angin berhembus kencang. Arman merasa jantungnya berdetak semakin cepat.
Dia mencoba tetap fokus pada tugasnya, merekam setiap detik yang berlalu. Tiba-tiba, kamera Arman menangkap sesuatu yang aneh. Sebuah bayangan muncul di layar, tapi kali ini bukan sosok wanita. Itu adalah bayangan seorang pria, dengan wajah penuh luka dan mata yang menatap tajam ke arah kamera. Bulastri merasakan energi yang lebih kuat, dan dia tahu bahwa mereka telah menarik perhatian sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Ini bukan hanya satu roh, kata Bulastri dengan suara rendah. Ada banyak dari mereka, dan mereka semua terjebak di sini. Arman merasakan keringat dingin di tengkuknya. Mereka harus segera meninggalkan tempat itu, tapi sebelum mereka bisa bergerak, suara gemuruh datang dari arah jembatan. Mereka berdua berbalik, dan di sana, mereka melihat sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Jembatan itu mulai bergetar hebat, seolah ada kekuatan besar yang mengguncangnya dari bawah. Sosok-sosok bayangan mulai muncul satu persatu di sepanjang jembatan, mengelilingi mereka. Arman dan Bulastri merasa terjebak. Tak ada jalan keluar, hanya ada mereka dan bayangan-bayangan tersebut. Bulastri mulai melantunkan doa, mencoba menenangkan roh-roh yang tampak marah. Tapi tak ada reaksi. Sebaliknya, bayangan-bayangan itu semakin mendekat, memperlihatkan wajah-wajah yang penuh dengan kebencian. Saat itulah, Arman mendengar suara yang tidak asing baginya, suara wanita yang ia lihat di malam pertama. "Kau tidak seharusnya datang ke sini," kata suara itu, terdengar sangat dekat di telinganya. Arman berbalik, dan di sana, wanita bergaun merah itu berdiri, hanya beberapa langkah darinya. Mata wanita itu tidak seperti yang dia lihat sebelumnya. Kali ini, ada api kemarahan yang menyala di dalamnya. "Kau harus pergi," katanya lagi, kali ini dengan nada yang lebih tegas. Arman merasa tubuhnya membeku, tapi di saat yang sama, dia tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan dirinya dan Bulastri. Dengan sisa keberanian yang dia miliki, Arman menarik Bulastri dan berlari meninggalkan jembatan. Mereka berlari secepat mungkin, tidak menoleh ke belakang meski suara gemuruh masih terdengar. Ketika mereka akhirnya sampai di ujung jembatan, suara itu menghilang. Mereka berdua terengah-engah, tetapi aman. Keesokan harinya, Arman memutuskan untuk menelusuri lebih dalam tentang sejarah Geladak Abang. Dia menemukan bahwa jembatan itu dibangun di atas tanah yang dulu merupakan lokasi sebuah tragedi besar. Pada masa penjajahan, ratusan pekerja pribumi dipaksa bekerja tanpa henti untuk menyelesaikan jembatan tersebut. Banyak dari mereka yang mati karena kelelahan dan perlakuan kejam dari penjajah. Arman mulai memahami bahwa roh-roh yang dia lihat adalah para pekerja tersebut. Mereka terjebak di jembatan itu, marah karena perlakuan yang mereka terima dan dendam yang belum terbalaskan. Arman merasa bersalah, karena tindakannya menggali cerita ini telah membangkitkan roh-roh tersebut. Namun, ada sesuatu yang tidak sesuai. Mengapa wanita bergaun merah itu berbeda dari roh-roh lainnya? Mengapa dia memperingatkan Arman untuk pergi? Penasaran, Arman mulai mencari informasi lebih lanjut tentang wanita itu. Akhirnya, dia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Wanita itu adalah anak seorang mandor Belanda yang pernah bertugas di proyek pembangunan jembatan. Wanita itu, bernama Maria, adalah satu-satunya yang mencoba membantu para pekerja. Dia memberikan makanan dan obat-obatan secara diam-diam. Tapi ketika ayahnya mengetahui hal ini, dia marah besar. Maria dipaksa meninggalkan tempat itu, dan tak lama kemudian, dia meninggal karena penyakit. Beberapa orang percaya bahwa arwah Maria kembali untuk menjaga para pekerja yang meninggal di sana. Arman merasa ini adalah kunci untuk menyelesaikan masalah. Dia memutuskan untuk kembali ke Geladak Abang, kali ini dengan niat untuk membantu roh-roh yang terperangkap. Dia membawa sesaji dan berdoa untuk mereka, berharap bisa memberikan kedamaian yang mereka cari. Malam itu, ketika Arman kembali ke jembatan, suasana terasa berbeda. Tidak ada lagi hawa dingin atau suara gemuruh. Arman menyalakan lilin dan meletakkannya di tengah jembatan, berdoa dengan tulus untuk kedamaian jiwa-jiwa yang terperangkap di sana. Untuk pertama kalinya, Arman merasa ada keheningan yang tenang di tempat itu. Tiba-tiba, sosok wanita bergaun merah muncul di hadapannya. Kali ini, wajahnya terlihat damai, tanpa kemarahan. "Terima kasih," katanya pelan, sebelum menghilang untuk terakhir kalinya. Arman merasakan beban yang selama ini dia rasakan lenyap seketika. Dia tahu bahwa dia telah berhasil membawa kedamaian bagi mereka. Namun, saat Arman bersiap untuk pulang, dia mendengar suara langkah kaki. Tapi bukan dari arah jembatan, melainkan dari belakangnya.
Dia berbalik, dan melihat seorang pria dengan wajah penuh luka dan mata yang memancarkan kebencian. Pria itu adalah salah satu roh yang paling marah, dan Arman menyadari bahwa tidak semua roh bisa diperdamaikan. Sebelum dia bisa melakukan apa-apa, pria itu menyerang. Kamera Arman terlempar ke tanah, merekam detik-detik terakhirnya. Di hari berikutnya, warga menemukan jembatan itu hancur total, dan tubuh Arman tak pernah ditemukan. Geladak Abang tetap berdiri, tetapi misterinya tak pernah terpecahkan. Dan desas-desus itu pun terus hidup, lebih kuat dari sebelumnya. Terima kasih telah menonton. Cerita dalam video ini hanya fiktif dan dibuat untuk hiburan semata. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk mendukung channel Desas-Desus dengan like, subscribe, dan share. Kami juga sangat menghargai jika Anda meninggalkan komentar atau request cerita yang ingin Anda dengar di episode selanjutnya. Sampai jumpa di cerita-cerita seru berikutnya.